Hasil bumi yang beragam dan budaya yang kaya membuat Indonesia punya koleksi kuliner yang sangat beragam dari barat ke timur. Beda daerah, beda juga kreasi, sama cita rasanya. Yang gurih, yang manis, yang segar, semuanya ada. Icipin bareng Unyil hari ini yuk, Kangen Jajanan Legend. Jajanan gurih paling legend. Apalagi kalau bukan tahu, favoritnya kita semua. Digoreng aja udah enak. Apalagi kalau disajiin pakai racikan khas masing-masing daerah di Indonesia. Seperti tahu gejrot ini. Olahan tahu dari Cirebon ini memang khas banget sama guyuran kuah berwarna coklatnya. Biar makin meriah, sekarang level kepedesan tahu gejrot bisa di-custom loh. Mulai dari pakai 250 sampai 500 cabai rawit. Beuh, ini tahu disambelin atau sambal ditahuin ya? Cirebon punya tahu gejrot, Semarang punya tahu petis nih. Paduan gurih tahu bareng isian petisnya. Gak ada lawan. Apalagi isian petisnya dibuat dari campuran cumi sama udang. Mantap! Ada lagi nih, jagoan jajanan tahu dari Semarang. Namanya tahu gimbal. Itu loh, tahu yang disajikan bareng lontong, bakwan udang, telur, sayuran, dan diguyur kuah kacang. Yummy! Gak cuma diolah pakai racikan tradisional, jajanan tahu juga ada loh yang pakai topping kekinian seperti ini. Mulai dari keju mozzarella, black pepper, salted egg, sampai sambal taichan. Beuh, Unyil jadi ngiler nih. Tapi Sobat Unyil, rajanya jajanan tahu tetap tahu legend yang ini nih. Khas sama warna kuning nyalang, tekstur yang padat tapi tetap kenyal, serta rasa yang lebih gurih. Gak ada deh yang ngalahin jajanan legend dari Kediri ini nih, tahu takwa. Selain kacang kedelai berkualitas, salah satu rahasia kenikmatan tahu kuning khas Kediri adalah penambahan bunga pekak atau kembang lawang saat perendaman kedelai. Rempah ini bakal memperkuat aroma dan rasa tahu yang khas. Oke deh, kedelai yang sudah halus lanjut direbus. Nah, beda sama proses perebusan tradisional. Kedelai di sini direbus menggunakan bantuan semburan uap panas yang dialirkan langsung ke dalam tangki pemasakannya. Uap dialirkan dari tungku pembakaran yang ditempatkan terpisah seperti ini. Bantuan uap panas bikin perebusan jauh lebih cepat. Cukup 10 menit saja, kedelai sudah langsung matang deh. Semburan uap panas juga bakal ngebantu proses pengadukan, sampai akhirnya rebusan kedelai jadi mengembang. Wah, kalau gini sih kebutuhan bahan bakarnya jadi jauh lebih hemat pastinya. Mantap! Rebusan kedelai lanjut disaring menggunakan kain berbahan nilon, biar ampas kedelai dengan sarinya bisa terpisah sempurna. Teknik penyaringan jadul seperti ini masih terus dipertahankan. Cuma teknik ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Nah, biar lebih efisien, pabrik tahu ini berinovasi dengan memakai alat penyaringan berbentuk tabung yang berputar otomatis, atau disebut mesin molen saring ini nih. Hasil rebusan kedelai langsung disedot dan dialirkan ke dalam mesin molen saring. Ampas kedelai bakal tertahan dan sisa sari kedelainya mengalir turun deh. Jadi lebih cepat dan pastinya bisa mengurangi beban para perajin tahu. Mantap! Nah, kalau bikin tempe ada ragi. Kalau bikin tahu pakai yang namanya biang tahu. Biang tahu berasal dari air sisa pembuatan tahu sebelumnya. Air biangnya ini mirip asam cuka gitu deh. Aduk terus sampai tercampur rata dan biarkan sampai mengendap. Biasanya butuh waktu sampai 15 menit. Proses inilah yang dinamakan fermentasi. Sekarang tinggal pisahkan aja air biang dan hasil endapan sari kedelai di bawahnya. Hasil endapan yang mirip sama kembang tahu inilah yang bakal dicetak jadi tahu.
Untuk memadatkan tahu, harus menggunakan bantuan alat pres ini nih. Ya, mirip di pres gitu deh. Teknik pres juga akan menentukan tekstur khas tahu Kediri yang padat dan kenyal loh. Dan tada, ini dia hasilnya. Tahu yang padat sempurna. Tapi ini masih belum selesai ya. Masih ada proses pemasakan buat bikin tahu ini jadi tahu takwa yang berwarna kuning. Ini dia bahan pewarnanya. Yap, kunyit. Kunyit-kunyit ini bakal dicuci, lalu dipotong-potong dan digiling untuk mengambil sarinya. Warna kuning kunyit berasal dari kandungan senyawa yang disebut kurkumin. Selain memberi warna, senyawa ini juga dikenal punya efek anti-inflamasi dan antioksidan loh. Proses perebusan dengan rendaman air kunyit ini butuh waktu kurang lebih 1 jam. Uniknya, saat ditambahkan ke dalam rebusan tahu, cita rasa kunyit justru nggak begitu mencolok. Malah bikin rasa tahunya jadi unik. Wah, tahu-tahunya sudah pada muncul tuh. Wah, warnanya juga sudah pada kuning semua. Ini tandanya tahu kuning khas Kediri alias tahu takwanya sudah matang dan siap buat diangkat deh. Loh, kok makin lama? Di sini berasa makin panas ya. Wah, ada api. Aduh, pantes Unyil kepanasan. Ternyata proses perebusan untuk pewarnaan ini masih menggunakan tungku api toh. Ini karena panas yang dihasilkan bisa lebih stabil. Jadi hasil pewarnaannya lebih terserap sempurna. Di balik kesederhanaannya, jajanan Legend ini punya banyak manfaat buat kesehatan loh. Selain protein yang tinggi, tahu mengandung isoflavon sebagai antioksidan yang bisa menjaga kesehatan jantung. Juga punya kandungan kalsium yang tinggi buat membantu tumbuh kembang anak dan mencegah pengeroposan tulang. Tahu juga kaya akan mineral dan vitamin yang bagus buat menjaga kesehatan kulit loh. Mantap! Ada lagi nih jajanan Legend yang kaya protein, rasanya renyah dan gurih. Terus ada campuran ikan patinnya. Iya, rengginang sekarang ada campuran ikan patinnya. Ikan yang masih kerabat sama lele ini memang lebih akrab dijadiin lauk utama ya, ketimbang diolah jadi camilan. Biasanya ikan patin segar bakal langsung diolah menjadi ikan file beku. Di pasaran, ikan bernama Latin Pangasius ini juga dikenal sebagai dori. Itu loh, dori yang populer dijadikan menu fish and chips di restoran. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebenarnya dori adalah nama perusahaan Vietnam yang memproduksi dan mengekspor patin file. Jadi bukan nama jenis ikan ya. Jadi dori yang biasa kita makan itu bukan ikan jondori yang hidup di laut, tetapi ikan patin. Karena rasanya yang unik dan gizinya yang tinggi, ikan patin juga tersedia dalam kemasan ready to cook seperti ini. Nah, kalau buat dijadikan rengginang, begini nih cara bikinnya. Pertama, kita cuci dulu yuk beras ketannya. Dicuci hingga air rebusan beras benar-benar jernih. Kalau masih kotor, rengginang yang dihasilkan bakal mudah berjamur dan tidak renyah. Lanjut yuk, siapkan cacahan daging ikan patinnya. Butuh 5 kg daging ikan patin untuk 10 kg beras ketan. Biar rasanya lebih gurih, campurkan beras ketan sama cacahan daging ikan patin. Diberi bumbu ya, ada garam, bubuk kaldu ikan, dan santan. Nah, sekarang kita siapkan pewarnanya nih. Tenang, pewarnanya dari bahan alami kok.
deh, saatnya mencetak rengginangnya. Nah, pakai cetakan kecil ini ya. Rengginang patin ini sengaja dibuat dengan ukuran sekali makan. Jadi lebih praktis kan? Selesai dicetak, tinggal kita jemur deh selama 2 hari. Harus sampai benar-benar kering ya, biar nanti tekstur rengginang bisa renyah maksimal. Butiran beras ketan yang saling berhimpitan gini menjadikan rengginang sebagai simbol persatuan dan kemakmuran loh. Nah, untuk menggoreng rengginang ada tipsnya nih. Pastinya pakai metode deep fried ya, alias terendam minyak. Selain itu, gunakan api besar dan gak perlu terlalu lama. Kalau rengginang sudah terapung, ya berarti sudah matang dan siap diangkat. Meski bentuknya mini, cemilan ini punya nutrisi yang cukup lengkap loh. Ada kandungan karbohidrat dari bahan beras ketan, lalu protein dari ikan patin, serta serat dan vitamin dari pewarna alaminya. Wih, mantap banget deh. Unyil, yuk kita kemon. Pecinta jajanan manis pasti nggak asing deh sama kue tradisional khas Indonesia ini. Saking legendnya, dari jajanan kaki lima, kue pukis jadi sajian bestseller di tempat gaul di kota Solo ini nih. Wih, cantik banget kan? Nah, langsung buat adonan pukisnya nih. Pertama, aduk dulu telur dan gula hingga adonan berbuih atau sedikit mengembang. Lalu kita tambahkan ragi dan santan. Selain berfungsi untuk pengembang adonan, ragi juga punya banyak manfaat loh. Mulai dari melancarkan pencernaan, mengobati jerawat, sampai membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Konon, kudapan yang katanya berasal dari Jawa Tengah ini merupakan modifikasi dari resep waffle loh. Selain rasa original, pukis yang mulai dipasarkan tahun 2018 ini punya varian rasa lain, seperti green tea, red velvet, dan coklat. Tuh, pukisnya jadi warna-warni kan? Cantik banget deh. Gak cuma dari adonannya saja, toppingnya juga punya banyak variasi. Sampai 12 varian topping, mulai dari keju, kismis, coklat, sampai topping daging. Yah, selain rasa manis, ada juga rasa daging dan abon buat yang gak terlalu suka manis. Tapi kalau mau yang lebih awet, ada juga nih pukis dalam bentuk cup. Jika disimpan di dalam kulkas, bisa awet sampai 2 bulan loh. Mantap! Wah, cara makannya juga lucu banget kan? Langsung disendok ke gelasnya. Selain kue pukis, Indonesia punya banyak banget jajanan kue-kue legend. Uniknya, resep kue-kue ini dipengaruhi oleh banyak budaya loh. Kue yang dibuat dari tepung terigu biasanya dipengaruhi oleh budaya Eropa. Sementara kue-kue yang terbuat dari tepung beras merupakan akulturasi sama kebudayaan Tionghoa. Resepnya pun disesuaikan sama hasil alam lokal. Seperti tambahan kelapa yang memang banyak ditemukan di Indonesia, baik dalam bentuk santan ataupun kelapa parut. Seperti resep kue kelapa khas Semarang ini nih, Wingko. Yap, Wingko terbuat dari parutan kelapa yang dicampur dengan gula. Untuk merekatkan adonan kelapa, tambahkan tepung ketan. Warga Babat bernama Loelanwa dan The Echong yang pertama kali membawa kue kelapa ini ke Semarang. Makanya meski sudah jadi ciri khas Semarang, namanya tetap Wingko Babat. Selain dalam bentuk aslinya, Wingko khas Semarang ini juga punya tampilan baru loh. Namanya Wingko Roll alias Wingko Gulung. Wingko Roll ini merupakan kolaborasi Wingko tradisional bareng Sponge Cake. Biar rasanya lebih meriah, Wingko Gulung ini bakal dilapisi sama coklat cair dan beragam topping. Seperti cornflakes dan gula bubuk untuk rasa green tea. Serta arsiran coklat putih untuk rasa coklat.
Selain rasa coklat dan green tea cornflakes, ada juga varian lainnya, yaitu rasa keju, kacang, dan hazelnut crispy. Mantap! Nah, beda sama Wingko khas Semarang. Di kota kelahirannya Lamongan, Wingko biasanya disajikan dalam ukuran besar. Cuma biar nggak kalah eksis, Wingko khas Lamongan disajikan dalam bentuk potongan dengan aneka topping seperti ini. Ya, mirip-mirip slice pizza gitu deh. Nah, ada Wingko pizza, ada juga nih Wingko berbentuk bulat. Cocok buat yang gak kuat makan banyak. Wingko berbentuk bola berukuran mini ini dibuat supaya Wingko juga digemari oleh anak-anak muda. Gak cuma soal warna, rasa Wingkonya pun bervariasi. Selain rasa original, ada rasa coklat, pandan, dan nangka. Ini dia pohon mangga berbuah kelapa, hasil karya profesor. Wah, terus kelapanya rasa apa nih, Prof? Ya, pasti rasa mangga lah, Den. Gimana sih? Nah, kalau penasaran, silakan coba saja buah kelapanya. Tenang, udah siapin tangganya. Profesor sama Den Unyil diam-diam aja di sini, ya. Biar Pak Oga yang naik. Wah, cepat buka buah kelapanya, Pak. Unyil jadi penasaran nih. Sabar, Keles. Dikata tinggal garot. Karena Pak Oga yang ambil, jadi silakan coba duluan buahnya. Buah. Rasanya kok kayak air cucian beras sih, Prof. Ya, karena profesor nyiram pohonnya pakai air cucian beras, Pak Oga. Wow. Eksis sejak tahun 1925. Jajanan penghilang dahaga yang satu ini memang legend banget. Ini dia, limun dan sirup yang dibuat dari ekstrak buah kawista. Khas dari Rembang, Jawa Tengah nih. Di Rembang, biasanya pohon kawista tumbuh di pekarangan yang tidak terpakai. Tinggi pohonnya bisa sampai belasan meter. Buah kawista yang sudah masak bakal jatuh dengan sendirinya. Jadi, nggak usah repot-repot manjat pohon setinggi belasan meter deh. Buah bulat yang berasal dari India ini punya kulit yang keras. Oh iya, sekarang menemukan buah kawista itu termasuk sulit loh. Buah yang masih masuk dalam keluarga jeruk-jerukan ini punya aroma dan rasa asam manis yang khas. Terus ada kandungan kola yang memberikan rasa menggigit. Pas banget buat diolah jadi sirup dan minuman ringan. Di pabrik ini, buah kawista sudah diekstrak atau diambil sarinya. Jadi, tinggal siapkan bahan-bahan campuran lainnya aja. Untuk mendapatkan rasa dan aroma yang pas, takarannya juga harus pas loh. Gak boleh sembarangan. Kita buat minuman limunnya dulu yuk. Semua prosesnya menggunakan mesin ini. Gula bakal disaring dan disterilkan biar bersih dan bebas kotoran. Supaya aman dikonsumsi, kadar kemanisannya harus dicek ya. Limun alias minuman bersoda konon pertama kali dibuat oleh bangsa Mesir sekitar 1500 tahun yang lalu. Tapi ada juga nih yang bilang limun yang kita kenal sekarang baru eksis di abad ke-16. Pada masa itu, limun justru hadir sebagai minuman kesehatan loh. Soda di dalamnya dipercaya bisa sembuhkan penyakit fisik, emosional, juga psikologis. Biasa diminum para pelaut biar tetap bugar. Juga mereka yang mengalami keluhan demam, penyakit kudis, disentri, dan lain-lain. Dari Rembang, geser ke Pekalongan yuk. Di sini juga ada minuman segar yang sudah eksis selama 100 tahun loh. Limun. Ada berbagai rasa nih. Ada stroberi, sirsak, mangga, nanas, lemon, jeruk, dan kopi mocha. Sebetulnya limun merupakan minuman yang terbuat dari perasan lemon yang diberi air gula, yang dalam bahasa Inggris disebut lemonade. Nah, limun bersoda dengan berbagai rasa seperti di Pekalongan ini merupakan perkembangan limun pada tahun 1857.
Saat jaya-jayanya di tahun 70-an, pabrik ini bisa membuat limun sampai ribuan botol. Sekarang sih produksinya cuma 15 sampai 20 krat saja. Di kota Pekalongan, limun legendaris ini bisa dijumpai di restoran maupun toko oleh-oleh. Tapi kalau pengen merasakan suasana otentik, bisa kok datang langsung ke pabrik limun di kawasan Panjang Wetan, Kota Pekalongan. Unyil, yuk kita kemon. Itu dia menu icip-icip terakhir jajanan legend kita hari ini. Yummy semua kan? Indonesia gitu loh. Surganya kuliner enak sama enak banget. Biar gak kalah bersaing sama jajanan kekinian, yuk bantu lestarikan warisan kuliner tradisional. Apalagi di masa-masa sulit kayak sekarang. Sekalian bantu penjualnya juga kan. Sampai jumpa minggu depan.